Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mereview pertemuan 9 ilmu ukur tanah yang membahas bagaimana menggambar titik dan garis dengan azimut dan cara menggunakan fungsi layer. Langsung saja. Pertama-tama seperti biasa, ketika kita ingin membuat titik atau garis, kita harus menentukan limitnya dulu. Kita masukkan perintah limit di command prompt-nya. Di sini misalkan saya memakai limit untuk pojok kiri minus 20 dan minus 20. Untuk pojok kanan atasnya saya misalkan 20 dan 20. Zoom all. Oke. Sebelum kita membuat titik dan garisnya, terlebih dahulu kita harus menentukan unitsnya supaya satuan dari titik yang hendak kita buat menjadi sebuah poligon itu jelas. Untuk menentukan satuannya, kita memakai perintah units. Di sini misalkan saya memakai precision yang 2 angka di belakang koma, kemudian tipenya yang derajat, menit, dan detik. Precisionnya saya pilih yang bagian ketiga karena kita ingin membuat titik dan garisnya berdasarkan azimut. Kita harus membuat unitsnya menjadi clockwise atau searah jarum jam. Satuannya kita buat menjadi meter. Kemudian kita atur direction-nya menjadi utara. Nah, unitsnya sudah kita atur. Sekarang kita memasukkan titik awalnya terlebih dahulu. Misalkan saya di sini memakai titik awal 10, X-nya, Y-nya 5. Supaya titiknya kelihatan, kita memakai perintah ddp type. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis yang menghubungkan ke titik, tapi koordinatnya tidak kita ketahui. Kita di sini memakai jarak antar titiknya dan menggunakan sudut azimut. Jadi jika kita ingin menggambar garis, kita memakai perintah pilih. Kita klik saja di sini. Nah, sekarang kita memasukkan jarak antar titiknya dan sudut azimutnya. Caranya, untuk jarak antar titiknya kita mengetik add di sini menandakan jaraknya. Misalkan saya menggunakan jarak dari titik satu ke titik yang lainnya ini 5. Setelah itu untuk memasukkan azimutnya, kita memakai tanda kurang dari. Di sini misalkan saya memakai contoh sudutnya 32 derajat, 32 menit. Menit di sini kita memakai simbol tanda petik 1, dan 32 detik kita memakai simbol tanda petik 2. Langsung di enter saja. Nah, sini sudah kelihatan ya. Begitu juga dengan tahap selanjutnya, karena ini sudah P-line, jadi garisnya langsung otomatis tersedia sendiri. Selanjutnya kita masukkan kembali. Di sini misalnya saya memakai jarak 4,78. Seperti biasa ketik add 4,78. Komanya di sini memakai titik ya. Tapi karena saya di sini tidak dapat menggunakan titik di keyboard fisik, saya harus menggunakan keyboard di dalam layar.
4,78. Jangan lupa tanda kurang darinya. 139 degree 42 detik 18 detik. Enter. Lanjut. Selanjutnya saya menggunakan contoh jaraknya 5,22. Tanda kurang dari 47 degree 23 menit 26 detik. Selanjutnya saya memakai jarak 4,76. ...155 degree 52 menit 51 detik. Selanjutnya saya memakai jarak 4,95. Selanjutnya 5,78 33 degree 21 menit 11 detik. Selanjutnya jaraknya 5,21 9 degree 17 menit 14 detik. Kemudian jaraknya 4,88. Maaf, saya ulangi lagi. Jaraknya 4,88. Tanda kurang dari sebagai penanda azimutnya 109 degree 11 menit 12 detik. Selanjutnya jaraknya 5,81. Tanda kurang dari 8 degree 7 menit 2 detik. Selanjutnya 4,96 300 degree 26 menit 13 detik.
23, 280 degree, 55 menit, 14 detik. Maaf, saya ulangi ya. Masukkan perintah pilihannya kembali. Oke. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, kemudian jarak selanjutnya yaitu 4,82, azimutnya 210 degree, 14 menit, 18 detik. Selanjutnya jaraknya 5,06, azimutnya 301 degree, 17 menit, 17 detik. Selanjutnya jaraknya 4,89, azimutnya 218 degree, 14 menit, 22 detik. Kemudian yang terakhir jaraknya 6,26, azimutnya 276 degree, 19 menit, 28 detik. Oke, udah selesai. Nah, ini adalah garis-garis yang tadi kita buat berdasarkan jarak dan azimutnya. Selanjutnya untuk memudahkan pengerjaan kita, garis tadi kita berikan titik menggunakan perintah point. Langsung diklik saja karena telah menggunakan perintah snap. Terus titik-titik ini bisa kita namai dengan menggunakan perintah mtext. Tinggal kita arahkan saja. Nah, ukuran hurufnya terlalu besar, bisa kita kecilkan ukurannya di sini. Satu saja. Kemudian supaya ukurannya sama semua, huruf ini bisa kita copy dengan menggunakan perintah ctrl C, lalu pas Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V,
Ctrl V, kita ubah offsetnya. Oh, tadi kita lupa memberikan titik di sini, titik O. Kita buat lagi point, langsung klik di sini, Ctrl V kembali, kita edit menjadi O, bentuk layar P. Sudah selesai nih, titik, garis, dan nama titiknya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari cara menggunakan perintah layer. Perintah layer ini fungsinya untuk memisahkan antar layer, titik, garis, dan juga teksnya. Bagaimana cara menggunakan perintah layer? Caranya dengan mengklik type comment dan ketik layer. Nah, kita bisa buat layer barunya dengan mengklik new layer. Misalkan layer yang pertama kita namakan titik. Tambahkan layer kembali. Layer yang kedua kita namakan teks. Layer yang ketiga kita namakan polygon. Setelah itu kita bedakan warnanya supaya bisa lebih mudah diidentifikasi. Misalkan untuk titik kita warnai merah, untuk teks kita warnai hijau, dan untuk polygon kita warnai kuning. Oke, ini sudah bisa kita close. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi sebuah layer dengan menggunakan perintah change. Kita ketik change di comment punya. Kemudian kita pilih objek yang hendak kita masukkan ke layernya. Misalkan yang pertama kita ingin memasukkan titiknya ke layer, kita klik di titik-titiknya ini. Hati-hati jangan sampai terkena teks dan garisnya. Oke, semua titiknya sudah kita tandai. Selanjutnya
tekan enter, klik properties, pilih layer, klik di layer ini, ketik titik, karena tadi kita menggunakan nama titik untuk layer titiknya. Tekan enter 2 kali. Nah, sekarang titiknya sudah berada di layer titik. Kemudian kita hendak memasukkan teksnya ke dalam layer teks. Caranya sama saja, menggunakan perintah change, klik di teksnya, enter, klik properties, pilih layer, ketikkan layer teks karena kita hendak memasukkan huruf-huruf ini ke dalam layer teks. Tekan enter 2 kali. Nah, teksnya sudah teridentifikasi masuk ke dalam layer teks. Kemudian untuk garisnya masih sama saja, menggunakan perintah change, klik di garisnya, enter, properties, layer. Tadi untuk layer garis kita memakai layer polygon, berarti kita ketikkan polygon, enter 2 kali. Nah, sudah selesai. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.